Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi saya dari Kasko Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program mesin kasir resto ya, khusus program restoran, coffee shop atau cafe, bakery. Saya akan jelaskan nanti juga bagaimana cara untuk ngeprint stroke, edit logo, terus juga nanti membuat item menu produk harga yang bisa masuk ada di aplikasi Kasko ini. Oke, jadi kita masuk aja ke tampilan Kasko kasirnya. Ini adalah program resto. Jadi program resto ini tampilan layarnya seperti ini. Jadi yang pertama kali kalian dapatkan adalah satu akun ya, itu disebut akun user atau akun owner ya. Nah, nanti dari akun itu kalian bisa buat beberapa akun kasir. Nah, ini tampilan ID-nya kita coba masuk ya. Ini adalah ID saya, nanti passwordnya pun kalian juga akan dapatkan. Nah, untuk pertama kali kalian login koneksi ya, kalian harus tersambung dengan WiFi atau internet. Karena sistem kita adalah cloud server. Terus kedua juga kita sistemnya based on Android. Terus ketiga, kalau seandainya Mas ini bisa offline atau kalau seandainya posisi WiFi mati, pengaruh nggak transaksi? Ini kita nggak ada pengaruh ya, sebenarnya kita bisa online maupun offline. Cuma yang membedakan adalah ketika nanti owner pantau transaksinya langsung dari handphone secara real time itu nggak masuk, karena kan ada gangguan di jaringan internetnya. Tapi untuk posisi keadaan trouble, internet lagi down, nah, tetap masih bisa transaksi kok, masih bisa dilakukan transaksi di lapangan. Nah, ini adalah tampilan pertama. Jadi tampilan kasir, tampilan user atau owner juga tetap sama seperti ini. Nah, ini sudah saya input ada beberapa kategori ya. Nah, jadi step by step saya akan jelaskan. Yang pertama kali kalian input produk adalah masuk dulu ke setting. Nah, jadi kalian siapkan dulu daftar menu dan harga yang kalian ingin jual. Masuk ke setting, lalu kalian pilih ke menu, pilih item. Nah, ini adalah langkah pertama yang saya sarankan kalian input menu dan input harga. Nah, dari kategori ini kalian juga bisa buat semua makanan yang kalian punya di tempat kalian. Misalnya kita ada contohnya, ini saya ada beberapa makanan luar juga. Nah, contohnya juga yang paling simpel saya akan jelaskan nih, contohnya ada minuman. Kalian bisa buat dalam kategori minuman kalian jual apa saja. Semisal ada jus mangga, kalian bisa input aqua. Lalu ini ada kategori sayuran, ayam. Nah, untuk pertama kali pasti kalian ini akan kosong, tidak ada apa-apanya ya. Kalian harus input kategori di atas yang tanda plus ya, di atas. Nah, kalian bisa input semisalnya kategorinya kita buat ya, coffee. Kita buat semisalnya kita buat coffee, selesai. Nah, kalian tinggal klik confirm. Nah, jadi saya sudah input kategori coffee, dia akan muncul. Nah, setelah itu kalian buat dalam kategori kopi yang kalian jual itu apa saja. Jadi kalian bisa spesifik lagi nanti untuk itemnya. Dalam kopi contohnya kita input, saya ulang lagi. Nah, ada tanda plus sebelah kanan, tapi jangan sampai lupa ya, kategori di kopi tanda plus sebelah kanan atas kalian klik. Nah, ini kalian input produk kalian. Misalnya ini kita udah buat kategori kopi, apalah, bebas ya, kopi Toraja mungkin, kopi hitam. Oke, ini sudah. Jadi kalian sudah input harga, kalian input nama. Nah, ini adalah harga jual yang kalian ingin jual ya.
Kalau kode ini jarang ya, biasanya kalau program restoran itu jarang ada kode barang ya atau kode barcode ya. Jadi cukup kalian input nama dan harga price-nya, harga jualnya ya. Lalu kalian pilih save itu kalian akan menyimpan. Kalau save and add new kalian akan input ulang dalam kategori coffee. Oke. Nah, ini adalah Kopi Toraja sudah saya input. Jadi saran saya yang pertama tadi stepnya adalah kalian input dulu kategori kalian punya produk, punya item, punya menu, lalu kalian input harganya. Itu adalah step pertama. Jadi kalian gak usah pusing ini bagaimana untuk cetak logonya setelah itu. Jadi kita per step ya. Kalau kalian sudah input semuanya, nanti mereka akan kategori yang kalian buat mereka akan muncul ada di depan. Ini yang sudah saya input. Coffee. Nah, kita klik kopi, tadi Kopi Toraja. Nah, jadi kalian sudah input kategori, sudah input item tersebut dan harganya akan muncul di tampilan layar kasir di depan. Jadi kasir pun tinggal input, tinggal sudah bisa melakukan transaksi. Nah, bagaimana cara input foto produk item? Pertama kali kalian harus on-kan dulu item image appearance-nya ya. Jadi kalian harus di-on-kan dulu item image appearance-nya untuk menginput foto. Langkah yang pertama. Terus yang kedua, kalian masuk ke produk manajemen. Nah, dalam produk manajemen ini kalian sudah bisa input atau kita upload foto. Nah, dalam upload foto ini jangan lupa kalian buat foto menu. Nah, dalam produk manajemen ini adalah produk yang kalian ingin input atau kita upload ya. Jadi cara mengupload foto, kalian masuk ke produk manajemen. Ada kan di pinggir kanan. Saya tes input dulu. Saya tes dulu ini semisal aja ya. Ini saya nggak tahu ini ada fotonya atau tidak. Kalian kalau bisa pakai flash disk ya. Jadi karena ini kan mesin kasir, nggak disarankan untuk menyimpan gambar atau menyimpan karena memori ini agak sedikit kecil ya, nggak terlalu besar sih. Nah, jangan lupa setelah kalian input fotonya, Mas, kenapa belum ada? Masuk ke setting, menu, lalu jangan satu-satu ya, kalau bisa kalian upload dulu di produk manajemen ini. Semua kalian upload fotonya. Ketika kalian sudah upload fotonya, langsung kalian pilih item image download. Nah, kalian tinggal download. Kalau sudah download sukses, kita lihat tampilan di depannya akan muncul. Sekarang kita coba ke cara setting printer atau juga kita setting struk kasirnya ya. Jadi kalian selanjutnya adalah pilih setting, pilih hardware, pilih printer, lalu klik kalian tambahkan atau add printer ya. Nanti dia akan muncul ada serial, ada USB, ada internet akses. Nah, kalian kalau mesin kasir metal ini biasanya sepaketnya adalah printer USB ya. Tapi kalau kalian punya printer Bluetooth juga bisa digunakan, printer serial atau printer LAN juga bisa kalian gunakan. Karena paketnya mesin kasir, kita pakai printer USB. Nah, untuk tampilannya adalah seperti ini. Tampilan mesin kasir. Bagaimana selanjutnya untuk merubah struk kasir? Kalian pilih setting, pilih hardware, lalu pilih kasir shift. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kalian bisa input logo. Nah, bagaimana input logo? Ada top logo. Kalian bisa input top logo di sini kalau kalian sudah punya logonya di toko kalian. Lalu tinggal seperti tadi ya, kayak upload foto di menu. Nah, setelah itu kalian juga bisa setting karena ini printer kita 58 mili, jadi kalian pilih 58 mili atau 80. Biasanya standar kasir tuh 58 80 antara dua itu sih. Kebanyakan rata-rata printer kasir tuh banyak orang pakai tuh 58 ya.
Nah, jadi kalian pilih 58. Setelah itu ini delay itu posisi ini ya. Posisi ketika kalian cetak ngeprint dia ada delaynya 3 detik. Biasanya kalau kalian butuh 2 stroke, nah itu dia pertama kali stroke itu keluar, pertama dia delay 3 detik lalu keluar lagi. Karena printer kita bukan yang AutoCAD, jadi tidak langsung potong ya, jadi memang harus manual. Nah selanjutnya kita bisa rubah juga, semisal saya tes di sini ya, ini Casco saya tulis ini selesai. Casco saya tulis, lalu setelah itu terima kasih di bawahnya juga kalian bisa edit, misalnya terima kasih kedatangannya. Nah ini kalian bisa tulis sesuai apa yang kalian mau. Nah ini untuk cara setting kasir. Bottom lens ini adalah jarak antara ketika kalian keluar stroke itu ada jarak 4 mili ya, kurang lebih yang 4 milian dia keluar stroke. Biasanya kan kalau sistem AutoCAD itu kalau printernya pemotongan langsung dia jaraknya 4 mili setelah baris paling bawah. Nah ini kalian bisa pilih otomatisnya jaraknya ya, bisa sampai 20 atau kita sebut ya 2 sentian ya. Nah bagaimana cara ngerubah alamat dan nomor telepon nih Mas? Di sini kok nggak ada. Nah memang khusus nomor handphone, email itu bukan di sini. Yang penting kalian sudah input, yang kalian rubah adalah tadi di sini kalian bisa input paling bawah terima kasih ya kedatangannya, headernya kalian bisa rubah, mungkin nama toko kalian ini saya tulis Casco. Nah number 8 ini bisa sesuai tergantung kalian kebutuhan di sana ya, bisa kalian off kan atau tidak ya, atau kalian tetap tampilkan. Sebenarnya number 8 ini kalau kalian butuh pakai sistem meja yang pembayar di akhir, nanti dia keluarnya itu meja, sebenarnya meja 8 number 8. Nah coba satu-satu dulu kita tes yang merubah nomor telepon, alamat email. Ini kalau sudah kalian save, lalu kalian klik yang kanan atas shop info. Nah merubahnya di sini. Kalau saya rubah nomor teleponnya, kita tes 0888 000 888 nih, saya tes ya. Lalu alamat emailnya terserah kalian bisa hapus ataupun tidak, itu terserah kalian. Nomor alamatnya juga kalian bisa gunakan atau tidak, itu terserah nanti kalian mau edit stroke-nya seperti apa. Jakbar misalnya, nih Jakbar, ini saya tes Casco. Nah lalu kalian save. Memang dia tidak ada bacaan save, yang penting kalau kalian sudah pencet save dia otomatis sudah berubah. Saya tulis tuh nomor handphonenya 0888 sesuai yang kita input tadi, terus juga Jakbar, atasnya alamat, semisal itu nama alamat Casco tuh di situ ya. Untuk cara settingnya ini ROC itu bisa nomor pajak atau nomor pengukuhan, itu di yang tadi ya di shop info kalian bisa input di sini ROCC nya nih ya. Itu adalah setting stroke kasir. Nah kalau kalian punya beberapa printer kasir juga kalian bisa input. Sepertinya ini saya hanya ada satu printer ya, kalian bisa dari tadi setting masuk ke hardware atau langsung ke sini juga pun bisa. Nah untuk cara selanjutnya, langkah selanjutnya adalah buat akun ya, atau rubah password. Nah cara merubah password, pertama
owner itu kita kasih standar password itu biasanya sih 1 sampai 6. Nah, kalau kalian ingin rubah pun yang penting saran saya kalau kalian rubah jangan sampai lupa. Karena kalau kalian lupa info ke kita, otomatis kita kan tidak tahu passwordnya apa. Itu kita harus reset ulang. Jadi memang kita harus reset kembali dari nol. Jadi yang tadinya kalian sudah input harganya, input menunya, sudah ada transaksinya, semisal 2 bulan kalian sudah pakai, lalu kalian rubah password dan lupa password, itu kita tidak bisa bantu dalam mendapatkan password yang kalian rubah, tapi kita reset ulang kembali ya. Reset ulang berarti ya kalian benar-benar sistemnya kayak seperti awal baru lagi. Kita bisa bantu reset. Nah, di sini kalian rubah setting, masuk ke setting, lalu pilih pojok kanan atas. Nah, nama Lina ini apa nih Mas? Nah, Lina ini misalnya nama owner ya. Jadi saya buat nama owner Lina. Nanti saya akan buat caranya langsung di sini ya. Klik Lina atau pojok kanan atas kalau saya sebut, karena kan biasanya nomor handphone kalau kalian belum rubah nama. Lalu pilih account. Nah, jadi ini ada akun kasir, ini ada name-nya. Kan name-nya kalian bisa rubah. Misalnya saya buat owner ya. Owner. Saya save dulu. Nanti biar kalian lihat apakah berubah, kita lihat. Nah, berubah kan? Jadi nanti di sini kalian bisa buat name-nya sesuai kasir, nama kasir kalian atau nama owner. Nah, ini adalah di bawah ini adalah akun kasir. Ini akun kasir, ini akun kasir, ini akun kasir. Bagaimana cara buat akun kasir? Nah, kalian tinggal plus aja yang tadi employee account ini. Kalian tinggal buat, semisalnya biasanya sih standarnya kita memang perlunya nomor handphone ya. Minimal 11 angka. Tapi semua yang kita daftarkan dengan handphone tidak sinkron ke handphone ya. Kadang-kadang kan customer Mas, nomor saya sudah hilang, bagaimana cara merubahnya? Karena untuk pendaftaran akun adalah hanya sekali, tidak bisa dirubah lagi, tapi tidak sinkron ke handphone. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau seandainya terjadi kehilangan nomornya atau nomor sudah mati, itu tidak jadi kendala atau masalah, karena memang itu hanya sebatas ID saja, pengenalan akun. Nah, ini kalau kita buat 0823 semisal ya, 11 89 0555. Ini saya contohkan saja ya. Nah, berikutnya, nah ini biasanya password, kalian bisa lihat. Nah, ini passwordnya jangan sampai lupa. Yang paling penting, kalau kasir lupa password, owner bisa hapus. Tapi kalau akun owner lupa password, kita akan reset pastinya. Yang penting jangan sampai lupa password. Kita buat standar saja 1 sampai 6, confirm. Nah, itu sudah ada 0823 1189 0555. Nah, name-nya juga kalian bisa rubah. Semisalnya nih kasir, bebas ya, nama kasir, kasir 1, kasir 2, kasir pagi, kasir siang. Kalian bisa improvisasi sendiri ya. Nah, dari sini kalian bisa buat wewenang juga. Mungkin dalam kasir siang saya buat report, kalian bisa tampilkan di kasir siang kalau dia ingin lihat report, save detail. Nah, biasanya standar kasir ini saya infokan saja, biasanya standar kasir adalah save detail dan opening closing. Nah, itu saja sih biasanya ya. Tinggal tergantung wewenang kalian di toko atau wewenang owner masing-masing ya. Biasanya kasir A wewenangnya apa, kasir B wewenangnya apa, biasanya beda-beda. Nah, ini kalau kalian buka report berarti kasirnya akan melihat report, bisa melihat report. Opening shift detail ya itu wajib ya, karena kan sistemnya shift biasanya ya. Opening closing dan closing ya biasanya juga dia buat ambil data laporan dari closing. Cashbox ini membuka laci kasir manual atau otomatis ya, tinggal nanti pilih di depan ada pilih cashbox, nanti dia akan terbuka otomatis.
goods ini ya produk-produk ini. Item edit price ini adalah dia bisa merubah harga. Point juga dia bisa, kalau point di kita ini biasanya kalau seandainya kalian tidak kasih wewenang point, nah semisal ada makanan yang sudah dicetak dapur tapi seandainya makanan itu tidak datang, kalian bisa point. Tapi biasanya kalau seandainya kalian tidak kasih wewenang point, dia akan minta akun, meminta password ya. Nah biasanya itu passwordnya password owner ya. Tapi kalau seandainya kalian kasih wewenang point, jadi kalian bisa merubah atau bisa menghapus produk yang atau menu yang tidak datang di meja atau di si customernya. Biasanya sih kendalanya kebanyakan seperti itu ya. Nah ini retur biasa, ini stok, input stok atau melihat stok juga bisa. Resettlement juga biasanya sih kasir perlu ya, resettlement kayak gini. Nah ini jarang sih, ini one order edit, ini delivery manager, one settlement ini biasanya jarang ya. Ini tidak perlu dipakai sih. Ini biasanya ada diskon limit juga. Kalian bisa kasih kasir diskon limitnya berapa, tapi jarang sekali sih dipakai ya, karena biasanya digunakan untuk retail, toko-toko retail. Nah kalau sudah, lalu kalian save ya. Ini sudah saya buat kasir siang sampai dia bacanya save sukses. Nah tandanya kalian sudah berhasil buat akun kasir. Nah itu adalah langkah buat akun kasir 1, kasir 2, kasir 3 itu kalian sudah bisa buat. Nah bagaimana cara rubah password Mas? Kalau rubah password kasir gampang sekali. Kalian masuk ke akun tadi, masuk ke yang tadi ini kita buat kasir siang, kalian tinggal input saja password baru, mudah kan kalau, tapi tetap harus dari akun owner ya. Jadi yang bisa membuat yang tadi saya bicarakan dari awal sampai sekarang, yang bisa adalah hanya akun owner yang bisa membuat tadi input menu, terus juga buat akun kasir hanya akun owner ya. Nah kalau untuk password owner merubahnya caranya bagaimana? Masuk tampilan tadi ke owner lalu password. Nah karena dia akan meminta password lama, lalu nih password baru, confirm adalah password baru lagi. Nah lalu confirm. Ingat, saya tekankan sekali lagi ya, saya jangan sampai lupa password. Kalau seandainya kalian sudah membeli mesin kasir kita, terus kalian sudah berjalan berapa bulan, terus kalian rubah passwordnya lalu lupa passwordnya, itu kita tidak bisa bantu untuk mendapatkan passwordnya. Paling satu-satunya ya kita harus reset, karena itu bukan wewenang atau kita nggak bisa jalurnya sampai ke tahu password kalian. Nah bagaimana Mas sistem di sini ada bacaan report ya. Itu tadi kita sudah input kategori kasir, lalu stroke kan, terus buat akun kasir, buat akun owner. Nah terus langkah selanjutnya, kalau seandainya kalian yang sistemnya bayar di tempat, semisalnya kalian hanya buka cafe atau resto yang sistemnya take away ya, jadi kalian langsung input saja dia makan apa, kalian bisa langsung input pembayarannya apa, yang dipesan apa, check out. Nah, lalu kalian tinggal finish. Ini semisalnya uangnya 100.000 tadi dari 72.000. Nah, lalu finish. Itu yang sistem pembayarannya take away. Jadi yang take away itu kalau pembayarannya di awal ya. Langkah selanjutnya, kalau seandainya banyak resto-resto sekarang yang pembayarannya di belakang ya. Jadi mereka duduk dulu di meja, waiters datang untuk menanyakan pesanannya, lalu menunggu makan, setelah makan baru bayar. Nah kalian harus input dahulu ya, open table, sistem meja ya kalau kita sebut. Nah sistem meja ini kalian bisa setting dahulu ya. Sistem meja kita memang bukan Dena ya, tapi kita banyak kalian bisa gunakan. Kalian masuk ke setting pertama,
lalu kalian masuk ke dine in kan di tempat. Nah, lalu kalian pilih open table, lalu kalian pilih table management, masuk table management. Nah, ini seperti pertama ya, kayak input menu ya, ada kategori, ada menu item di kategori tersebut. Nah, kalau di sistem meja ini adalah kategori area. Jadi kalian bisa input, misalnya ini di area name-nya ada tanda plus atas, kalian bisa input area smoking atau area luar lah kita sebut ya. Kalian bisa input area luar, mungkin ada gazebo atau lantai 3, lantai 4. Kalian bisa detailkan. Kalian punya table, confirm. Oh, ini sudah ada luar ruangan, area luar. Nah, dari area luar misalnya kalian punya berapa meja, ada 4 meja, kalian tinggal plus yang kanan atas. Ini ada 4 meja semisal ya, ini mungkin bisa berurut dari meja 1 sampai meja 40 tuh digabung, atau kalian per kategori juga bisa. Kalau biasanya sih biasanya ya tergantung kalian di sana sistemnya mau seperti apa. Ini semisal aja saya buat meja 1. Peks ini adalah formalitas, biasanya ini peks ini adalah jumlah bangku ya, tapi ini hanya formalitas. Kalian bisa input 4 ataupun 2, itu nggak ada masalah kalau ini. Lalu save. Nah, save sukses. Kita lihat, jadi langkah selanjutnya tadi membuat meja ya. Ini langkah terakhir persiapan kita ingin menjual atau ingin opening. Kalian harus input dahulu dari step-step awal. Kita lihat sistem mejanya apa sudah ada. Kita lihat, ini open table. Nah, tadi kita sudah input area luar, ada meja 1. Nah, kalau tadi sistem takeaway kasih langsung input produk apa saja atau menu apa saja yang dipesan customer. Nah, kalau sistem meja atau sistem pembayaran di akhir, biasanya waiters atau kalian bisa input dahulu ya. Misalnya ada datang customer masuk, duduk di area luar, duduk di meja 1. Nah, yang dipesankan kalian tinggal klik meja 1 tersebut, berapa orang nih, ini jumlah bangku atau jumlah orang yang datang. Ini kalian confirm saja, tidak ada masalah. Nah, dia akan langsung masuk ke menu. Nah, dari kalian klik tadi meja, lalu dia akan masuk ke menu yang dipesan, kalian tinggal input saja. Misalnya dia pesan ayam paha, dada, ikan kerapu, lalu minumannya ada jus mangga, kopinya ada kopi Toraja, semisal ya, ini hanya semisal. Lalu kalian klik order. Nah, klik order, posisinya dia langsung berubah menjadi warna merah ya. Nah, kan ini tidak ada. Nah, tanda warna merah ini adalah tanda posisi meja itu ada yang duduk atau ada yang makan di meja tersebut, atau yang belum transaksi pembayaran ya. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Kalau kalian membuat pembayaran di belakang, kalian bisa input dahulu label mejanya. Nanti kalau kalian sudah input, ada misal ada orang makan seperti ini ya, jadi nanti dia berbentuk atau berwarna merah, posisinya ada tanda garpu dan pisau ya, pisau kecil, tandanya mereka sedang menikmati. Lalu selanjutnya, kalau seandainya kalian sudah selesai makan, kalian bisa klik meja yang berwarna merah tersebut. Nah, semisal mereka tuh makannya bareng-bareng ya, biasanya kan kalau sama teman-teman kan ada yang sistem bos dibayarin, ada yang bayarnya masing-masing. Nah, ini bagaimana cara splitnya mas? Nah, ini orang pertama kita confirm dahulu, ya bayar, finish, oke. Jadi sudah finish, ada ayam paha, ikan kerapu yang sudah bayar. Lalu masih ada lagi meja itu pesan ayam dada dan kopi Toraja, kalian tinggal check out. Nah, ini kalau yang dimaksud split bill. Jadi split bill ini adalah kalau kalian nongkrong bareng teman-teman, biasanya suka ada, mas saya bayarnya masing-masing ya. Biasanya kalau ada yang belum memakai POS system seperti ini agak repot juga ya.
Jadi kalian harus lihat menunya dahulu yang dia pesan tadi, terus kalian hitung dahulu jumlahnya di berapa aja pesannya. Sedangkan misalnya dia tuh ada 8 orang, 10 orang, kalian harus hitung jumlahnya satu-satu. Nah, kalian kalau di sini kalian sudah bisa split bill ya. Jadi kita finishin saja, finish. Sorry tadi. Nah, ini sudah finish, posisinya dia sudah putih normal kembali. Jadi sistem pembayaran Open Table itu sistem pembayaran yang bayarnya setelah makan ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian sudah setting seperti step by step yang sudah saya infokan dari awal, kalian sudah bisa melakukan transaksi, sudah bisa operasional ya, sudah siap opening. Nah, terus biasanya langkah selanjutnya biasanya Mas stroke kasir saya kan billingnya kan pengennya tuh after selalu reset Mas dari nomor 1 lagi dari pagi, bisa nggak Mas? Itu juga kalian bisa buat, masuk ke setting, masuk ke kasir setting, lalu kalian pilih bill number setting. Nah, jadi nanti kalian pilih di sini. Nah, yang atas ini dia selalu akumulasi. Jadi kalian pertama kali opening, seterusnya itu akan akumulasi nomor billingnya. Kalau sudah transaksi ke 1000 ya dia akan mencetak nomor billing 1000 ya. Kalau seandainya kalian pilih reset after day closing, jadi keesokan harinya itu akan kembali lagi dimulai dari nomor ini, kita buat dari nomor 5 ya. Jadi nanti dibuat sesuai kalian mau gunakan yang mana ya. Apakah reset selalu setiap hari dimulai dari manapun, kalian sudah bisa input. Nah, ini nanti kalian sudah bisa save langsung ya. Nah, Mas, sistem paymentnya bagaimana Mas? Kalau BCA saya pakai BCA atau ada OPPO atau ada GoPay. Kalau untuk sistem payment kita bisa setting ya, melakukan pembayarannya misalnya dengan debit BCA, Mastercard atau OPPO atau GoPay ya. Tapi memang kita belum terintegrasi ya untuk pembayaran dengan contohnya dengan beberapa e-wallet ya. Jadi kalian tinggal buat saja payment option, jadi nanti biar tersistem ya. Jadi saya sudah buat debit BCA, OPPO, Mandiri, Efektivo. Mungkin kalian bisa buat lagi add-nya Mastercard misal ya. Kalian bisa buat. Jadi nanti caranya adalah pada saat transaksi, misalnya kita take WJ ya biar agak cepat, caranya kita buat check out. Nah, kalian bisa buat di sini klik orders. Nah, kalian bisa pilih pembayaran menggunakan apa. Kalau dia pembayaran cash, otomatis kalian tidak perlu klik orders. Dan biasanya Mas ini laci kasir bisa terbuka enggak? Setiap pembayaran cash pasti terbuka otomatis ya. Yang penting di laci kasirnya tuh ada kabel RJ11, kalian tinggal colok ke printer. Lalu selanjutnya kalau seandainya kalian pakai debit BCA otomatis atau OPPO ya, dia tidak akan terbuka otomatis karena sistem kasir atau sistem laci kasir itu bekerja ketika pengenalan pembayarannya sistemnya cash ya. Lalu kita cek lagi Mas, bagaimana cara buat sistem promosi. Nah, ini dia. Jadi sistem promosi itu kalian bisa buat ke setting, kasir setting, lalu ke promosi. Nah, dalam promosi ini kalian bisa buat ada store diskon. Ada store diskon, ini adalah kayak diskon produk ya. Jadi ya kita mau diskonin produk mana nih. Nah, itu store diskon. Terus cash rebate yang sebut ya kayak cashback ya. Nah, kalian bisa input dulu create promonya. Promo name namanya apa, temnya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kalian bisa buat. Customernya ya semua customer, kategorinya kalian bisa semua kategori bebas. Yang mau cashback itu apa, terus minimal pembelian. Misalnya minimal pembelian kalian bisa input misalnya 500.000, lalu selanjutnya cashbacknya berapa.
500.000 kalian bisa cashback 5.000, mungkin 10%-nya itu cashback ya. Lalu kalian save di situ. Mudah kok cara-cara buat promosi di kita. Lalu ada selected offer, biasanya barang-barang tertentu ya yang mau kita produk atau kita diskonkan ya. Jadi selected offer itu ada beberapa barang kita kasih diskon. Lalu free gift ini beli barang A semisal dapat barang B, lalu ada buy and free. Jadi semisal kayak buy one get one. Lalu juga ada beberapa promosi kok kalian di sini, kalian bisa buat ya cara promosinya. Nanti kalau sudah aktif dia akan ada di bawah promo name-nya aktif. Selanjutnya kita coba itu promosi. Nah, ini biasanya kalian tidak perlu khawatir ya. Ini tampilannya apa saja ya Mas ya. Terus juga kalian nggak perlu repot-repot atau pusing-pusing. Ini data processing apa, buat apa, itu nggak usah nyampe ke situ ya, karena itu lebih ke teknis ya. Jadi lebih ke yang saya jelaskan saja, kalian input atau kalian lihat yang biasa digunakan di lapangan ya.